Jihad, jihad, PWI, jihad, jihad, jihad. Komando latihan berdiri. Di sini PWI dilahirkan dengan jiwa pahlawan. PWI namanya Walisono, pegangan kita ulama saya itulah penuntun kita. Kita nikmat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberi rahmat kepada kita, kasih sayangnya luar biasa, sehingga kita masih diberi umur panjang, tur afiah, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi, berbagi di tempat yang mulia ini. Monggo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini insya Allah Al-Fakir mau berbicara, berkata tentang fenomena, tentang kejadian-kejadian apa-apa yang begitu ramai di Nusantara ini, yaitu tersadarkannya bangsa Nusantara atas kajian nasab Ba'alwi. Jadi luar biasa ini. Jadi pengkajian tentang nasab Ba'alwi ini adalah benar-benar bangsa Nusantara sadar. Bangsa Nusantara terperanjat. Bangsa Nusantara menyadari bahwa mereka adalah selama ini telah salah jalan. Salah jalan kenapa? Ya, sudah ribuan tahun ya. Di Nusantara ini punya keyakinan, punya pendapat bahwa Ba'alwi itu adalah keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi. Bahkan mereka pun sudah benar-benar berani berkata sesukanya. Bahkan di antara mereka ada yang berbicara, mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah. Nah itu tidak. Ada keturunan Nabi ngaku-ngaku. Kalau menurut sejarah ya, sejarah yang benar-benar keturunan Nabi itu ketahuan aja nangis, nggak mau ketahuan, disembunyikan. Ini yang belum jelas. Wah, udah benar-benar unjuk gigi menunjukkan bahwa dia itu adalah
justru membuktikannya bukan keturunan Rasulullah. Kenapa? Ya dari sikapnya. Masa keturunan Rasulullah sombong? Wah, gak mungkin. Secara akal saja kalau kita akal sehat digunakan, Rasulullah itu adalah benar-benar makhluk termulia, makhluk tersuci. Benar-benar ikutan, contoh. Di dalam Al-Quran disebutkan, karena fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi benar-benar diri Rasulullah itu adalah contoh bagi kita semua. Tentu keturunannya pun menjadi contoh, duriyahnya pun menjadi contoh. Ini tidak. Jadi makanya ada penelitian penggalian tentang hal kebenaran atau hal benar tidaknya itu mereka keturunan Nabi. Tuh, jadi dengan kajian ilmiah ini dibongkar seluruh kitab nasab, berbicara seluruh ahli sejarah, keluar juga ahli genetik, keluar juga ahli filologi. Ini adalah kerjasama semua para ilmuwan, dari ulama, cendekiawan, kedokteran, semua satu mupakat bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Ya, orang yang otaknya sehat, pikirannya normal, begitu ada hadis, Quran, begitu ada kitab-kitab, cepat menerima. Tapi orang yang tidak mendapat hidayah, yang tidak diberi hidayah oleh Allah, ya kamu tetap. Terutama ya banyak dari para pengikut mereka yang benar-benar tidak mau berubah. Bahkan pernah Al-Fakir ngobrol ya dengan teman, tapi teman itu memang muhibin ya, mukibin maksudnya. Jadi kan Al-Fakir bilang begini, cobalah kita kan logo kita adalah kita membela ulama. Tentu dan habaib yang benar maksudnya. Terus kenapa kita punya moto kita bela ulama, tapi kenapa kita ke Kiai Imaduddin, ke Gus Abbas, ke Mbah Setu, ke Gus Jajuli, ke Kiai Nur Ihya, dan kepada kiai-kiai yang lainnya yang menggali nasab? Justru kita tidak menjaga, justru malah kita menghardik, menghina. Kenapa? Terus dia bilang, wah pokoknya itu mah bukan ulama. Tuh, jadi mereka sudah benar-benar fanatik buta. Jadi yang mereka anggap ulama itu adalah pengikut Habib, pengikut Ba'alwi. Jadi yang tidak sesuai pahamnya dengan Habib, mereka tidak menganggap ulama. Bukankah ini berbahaya? Sangat berbahaya sekali. Ini terjadi adu domba seperti ini. Jadi seharusnya kita ya, yang namanya orang yang cerdik, yang pintar, yang bisa ngaji, bisa baca kitab, bisa ceramah, ahli ibadah, ya tetap kita anggap ulama seperti itu. Adapun masalah pendapat, misalkan tidak sama dengan habaib, ya masalah pendapat ya akan berbeda. Tapi ulama tetap ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang punya ilmu banyak, itu ulama. Masa Kiai Imaduddin dikatakan bukan ulama? Kalau Kiai Imaduddin bukan ulama, sedangkan di belakang Kiai Imaduddin banyak ulama-ulama besar, bahkan banyak yang ulama-ulama sepuh yang tidak muncul ke permukaan tapi mendukung tesis Kiai Imaduddin. Bukankah itu pun dianggap bukan ulama? Sangat berbahaya. Ini adalah pemecah umat kalau begini. Jadi kita tetap semua orang yang alim, alama, pahim, puhama,
tetap ulama walaupun pahamnya tidak sama dengan Habib. Kalau orang yang tidak sama pahamnya dengan Ba'alawi itu dikatakan bukan ulama, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya efeknya. Tuh, bahkan Al-Fakir pernah ngobrol lagi. Udah, kalau memang benar-benar kengkeng, kekeh mengaku cucu Nabi, coba tes DNA. Karena kalau kita bisa dipalsukan, berbagai macam pun yang namanya catatan itu bisa dibikin-bikin. Walaupun kertas bisa juga diakalin seperti apa kertasnya, misalkan kitab seperti itu. Kata dakwah, kita ingin tahun berapa seperti itu. Udah tes DNA. Kalau tes DNA itu adalah ilmu nyata, ilmu yang tidak bisa kita pungkiri karena itu adalah masalah darah soalnya. Tuh, jadi mereka bilang bagaimana lah, pokoknya saya mah tidak usah tes DNA, pokoknya saya percaya bahwa Habib itu turun Nabi. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi yang penting ya jangan sampai berpecah, bermusuhan, sampai berkelahi seperti itu. Ini adalah ilmiah, ini adalah ilmu yang perlu kita miliki, yang perlu kita tahu. Karena apa? Karena efeknya besar. Efeknya besar. Mengaku kita keturunan yang memang bukan keturunan kita, neraka ancamannya. Terus kita ada keterangan, ada kitab, ada penelitian, ada pembuktian, kita tetap kangkang kekeh mengakui, bukankah itu kita pun akan termasuk terbawa mengakui seolah-olah yang bukan turunan, bukan nasabnya, bukankah kita terancam oleh neraka? Naudzubillah. Tuh, jadi tetap Al-Fakir mengajak yang namanya ilmiah. Ya tetap. Khudil hikmah walau min uyun khurajat. Yang namanya ilmu. Kita ambil dari manapun datangnya. Mau dari Habib, yang mau dari bukan Habib, mau dari ulama Nusantara, mau dari keturunan para waliullah, kita ambil. Semua, jadi maksudnya jangan fanatik ke sebelah seperti itu. Tuh, tapi kita patut bersyukur dengan adanya penelitian tentang hal nasab, kita menjadi pintar. Yang tidak pernah buka-buka kitab sejarah, kitab nasab, ya dengan adanya ini terpaksa yang belum tahu beli kitabnya. Jujur saja, Al-Fakir turun naik pesantren, belum pernah satu pesantren yang Al-Fakir singgahi belajar di situ mengaji kitab nasab, belum pernah. Belum ada. Makanya dengan adanya kajian nasab ini, ya kita menambah perbendaharaan ilmu, kita lebih menambah apa yang kita tahu, bagus. Ya cuma itulah. Jadi kita harus mendengar kedua belah pihak. Tuh, jadi tugas kita sekarang apa? Tugas kita sekarang mencari tahu, belajar dan belajar. Jangan kita fanatik buta. Wah, udah kita mentang-mentang kita menjadi mukibin, ya pencinta Habib, ya ada kitab nggak dipercaya, ada tes DNA nggak percaya, berbagai macam ilmiah nggak percaya. Ini apa-apaan? Bukankah kita beragama Islam, Islam berdasarkan dalil? Dan begitu juga sebenarnya para Habib ya, para habaib ya, sebenarnya kalau tidak ada Nusantara penduduknya mendukung mereka, ya sebenarnya para Habib insya Allah tidak akan ngotot-ngotot amat. Jadi ini ngototnya para Habib karena ada dukungan daripada bangsa kita sendiri. Bangsa kita yang begitu mati-matian membela para Habib. Ini sebenarnya terbohongi. Kenapa terbohongi? Karena mereka tidak belajar keluar. Ya maksudnya keluar, tidak mendengarkan kedua belah pihak. Seperti itu. Sebenarnya kalau mendengarkan kedua belah pihak, nanti tetap akan ada natijah, kesimpulan yang bisa diambil seperti itu. Jadi sebenarnya gini,
Walaupun Habib itu bukan keturunan Nabi, bukan dzurriyyah Rasulullah, tetap kita bersahabat. Tetap kita bersahabat, tetap kita baik. Tidak ada efek macam-macam. Wah, enggak gini. Setelah kita tahu bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, langsung kita ngasingkan mereka, langsung kita benci mereka. Tidak ke situ. Jadi kita hanya ingin tahu saja, benarkah Ba'alawi itu turunan Nabi atau tidak. Hanya itu aja. Setelah tahu ya, tahu alhamdulillah. Berarti kita punya pengetahuan tambahan tentang hal nasab. Tujuannya apa? Tujuannya kita menjaga kesucian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nasab suci itu dikotori oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan mereka. Ya kan gini. Kalau kita mengaku keturunan Nabi, misalkan aneh keturunan Nabi, terus datangnya ke ustadz, ke pesantren atau ke daerah-daerah agamis lah, ya otomatis, apalagi orang bodoh ya, orang bodoh yang nggak tahu maksudnya, ya nggak mungkin cari kitab, ya langsung sungkem, langsung setuju. Kalau mereka yang mengaku cucu Nabi, kalau mereka yang mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah, misalkan baik-baik saja tingkah lakunya, itu tidak mengapa mungkin. Hanyalah dia dengan Allah tanggung jawabnya nanti di Rabbul Jalil. Tapi ini yang mengaku cucu Nabi, yang mengaku dzurriyyah Rasulullah, tapi tingkah lakunya justru akan menghinakan, mengkotori nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja. Al-Fakir punya teman. Al-Fakir punya teman. Terus teman itu sama Ba'alawi sama Habib biasa-biasa saja. Jadi maksudnya enggak menghormat itu, enggak mencium tangan, enggak menghormat berlebihan seperti itu. Itu dipanggil setan itu. Dipanggil setan. Berarti mereka benar-benar ingin dimuliakan, ingin dihormati. Seolah-olah ingin disembah. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Allah Rabbuna Karim. Ada segitunya. Ngaku keturunan Nabi. Tapi kalau tidak dihormati, kalau tidak dimuliakan, kalau tidak diciumin tangannya, dia bilangnya setan kepada orang itu. Na'udzubillah. Terus temperame. Suka gebuki orang, nabok orang. Kalau tidak setuju dengan apa yang dia inginkan. Suka minta-minta, dawir-dawir. Maksa-maksa, minta ini, minta itu kepada orang. Kalau tidak seperti itu, ya tidak begitu jelek-jelek amat lah. Mungkin ya Al-Fakir sudah katakan, mungkin hanya tanggung jawab dia dengan Allah nanti. Ya ini yang menjadi permasalahan, ngaku keturunan Nabi, ngaku cucu Rasulullah, tapi kelakuannya jauh daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, makanya timbulnya penelitiannya oleh karena ini. Ya makanya sekarang rame-rame, wah dulu para ulama sudah mempercayai bahwa para itu adalah turunan Nabi. Bukan mempercayai, husnuzon. Karena Habib-Habib dulu, Ba'alawi dulu ramah-ramah. Dulu Habib cium tangan kepada ulama pribumi. Tapi kesininya justru malah Habib ingin dicium tangan oleh pribumi. Coba kalau kita lihat video-video seperti apa Habib memperlakukan pribumi. Dan sampai sekarang juga sudah ada polemik nasab begitu lama, sudah hampir 3 tahun. Habib ini masih banyak berkeliaran di kampung-kampung yang mempercayai kepada mereka itu bahwa turunan Nabi, masih dawir-dawir.
masih suka minta-minta gitu. Tapi mungkin ya kalau di perkotaan ya Habib sudah tidak berani untuk dawir, untuk minta paksa-paksa, karena orang kota punya HP, mau dengar berita. Tapi yang di kampung-kampung, yang di pedalaman, pedesaan, apalagi yang tidak memakai HP, yang tidak tahu medsos, ya tetap masih mempercayai, masih meyakini bahwa Habib itu adalah turunan Nabi. Makanya mereka masih dawir di tempat-tempat seperti itu. Ya, tapi ya alhamdulillah sekarang sebahagian besar rakyat Nusantara, bangsa Nusantara sudah menyadari, sudah tahu bahwa Habib Ba'alwi adalah bukan keturunan Nabi, karena mereka sudah mengetahui, yang gaul maksudnya dari YouTube ya, atau dari obrolan pengajian-pengajian seperti itu. Tapi yang di kampung-kampung, yang tidak memakai medsos, yang tidak punya HP, yang tidak memakai alat-alatnya, tetap masih mempercayai, tetap masih didawir mereka. Jadi mereka yang masih percaya kepada Habib turunan Nabi tetap didawir. Makanya apa untungnya kita? Apa untungnya kita jadi muhibbin Habib? Apa? Karena setelah kita kenal, setelah kita baik, kita didawir, bukan dikasih seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang bangsa Nusantara sudah tersadarkan. Banyak sudah tersadarkan, walaupun masih ada yang muhibbin akut. Yaitu terserah, karena hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memberi edukasi, hanya memberi tausiah, hanya memberi nasihat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alaikal bilal. Jadi kewajiban untuk kita hanyalah menyampaikan. Kewajiban kita adalah hanya memberi edukasi. Kewajiban kita adalah hanya menasihati. Tapi yang menentukan, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap kewajiban kita, kalau kita lihat di dalam kitab Ar-Rasail fi Ilmil Ansab, susunan Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashim, la yajuju bihalin ayyaskuta ala munkarir li'anna sukutahu ala al-kadhibi bin nasab yakunu kal ikrar fayakunu ahad al-kadhibin wa talhaquhu la'natullah wa rasuluh hadza in sakata. Jadi tidak boleh untuk kita diam di dalam hal tentang hal nasab. Ternyata mereka salah meyakini mereka bukan keturunannya, terus kita tahu, kita diam. Tidak boleh. Bagaimana kalau kita diam? Tahu, tapi kita diam. Tahu, kita tidak bicara. Maka li'anna sukuta kal ikrar. Li'anna sukutahu ala kadhibi binasab yakunu kal ikrar. Jadi kalau kita tahu, kita diam karena mungkin takut, diam karena mungkin untuk menyelamatkan diri, cari aman, atau diam apapun alasannya diam, kita tidak berbicara tentang hal itu, tentang hal nasab, sedangkan nasabnya salah, dia menyambungkan, memang bukan keturunan dia, karena dia adalah kepentingan, maksudnya punya kepentingan supaya dia lebih didengar masyarakat. Kita diam, itu yakunu kal ikrar. Walaupun kita tidak mengakui, diamnya itu adalah tetap mengakui. Kita tidak percaya, kita tidak yakin, kita tahu bahwa itu bukan keturunan Nabi, terus kita diam, yakunu kal ikrar. Diamnya itu adalah mengakui. Bagaimana kalau kita seperti itu? Fayakun ahadal kadzibin, kita termasuk orang-orang pembohong. Pembohong apa? Ya maksudnya orang yang mengaku keturunan padahal bukan, kita sama dengan mereka. Bagaimana kalau kita seperti itu? Wa talhaquhu la'natullah wa rasuluh. Maka kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya.
hadza in sakata. Ini kalau kita hanya diam saja. Hanya diam saja. Tidak menjadi muhibbin, tidak menjadi pencinta, hanya diam saja. Tahu diam, tidak menyebarluaskan. Itu kita dilaknat oleh Allah dan Rasul. Fala yajuju sukutu alal kadzibi bin nasab. Tidak boleh kita diam di dalam hal tentang nasab. Wala mujalasatil wata'in, dan kita pun berbarengan dengan para muhibbin, yakni orang-orang yang mempercayai akut kepada Ba'al turun Nabi. Kita tidak boleh bergaul dengan mereka kalau kita tidak bisa menyadarkan mereka. Kalau kita bergaul dengan mereka, apalagi kita mempercayai apa yang dikatakan mereka, maka fa'ila kana wahidan minhum, kita sama dengan mereka, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang normal, sadar, orang yang sehat pikirannya, dengan adanya keterangan-keterangan dari kitab nasab, dari kitab sejarah, dari ahli filologi, dari ahli genetik, mereka tersadarkan, alhamdulillah. Makanya sekarang setiap kabupaten sudah berdiri PWLS, alhamdulillah. Di Cianjur 32 kecamatan sudah ada PWLS. Laskar Sabilillah di Cianjur sudah mencapai 1000 lebih. Alhamdulillah. Tidak usah kita gelisah, tidak usah kita bimbang, karena adanya PWLS, insya Allah akan terdiri negara baldatun thayyibatun warbun ghafur, negara aman, tentram, nyaman. Karena PWLS adalah tugasnya adalah menjaga negara, menjaga bangsa, dan menjaga agama. Tentu kalau agama yang dijaga, bangsa yang dijaga, negara yang dijaga, pasti penuh dengan toleransi. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh sekarang banyak ya, PWLS itu adalah neo PKI, itu framing. Jangan dipercaya. Jangan dipercaya. PWLS adalah hanya ingin menenteramkan, ingin menjaga negara, ingin merangkul bangsa, ingin menyelamatkan bangsa agar tidak tertipu, terbohongi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya apa? Menjaga NKRI jangan sampai bubar, jangan sampai bisa direbut, diruntuhkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya hanyalah ketentraman, kenyamanan, kerukunan, kebersatuan. Itulah tugas PWI. Itulah yang diperjuangkan PWI, adalah untuk mensatukan umat. Apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, tetap bersatu. Berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itulah PWI. Kalau ada orang yang mengatakan PWI itu adalah begal nasab, jangan didengar, itu adalah framing. Kalau ada yang mengatakan bahwa PWI itu adalah preman, jangan didengar, itu adalah framing. Jangan sampai kita bisa di-framing. Sesepuh PWI itu adalah jenderal, irjen, para ulama besar. Masa itu dikatakan preman? Masa itu dikatakan organisasi monyet? Naudzubillah. Sekali lagi, untuk kita mengetahui mana yang baik, untuk kita mengetahui mana yang benar, maka ayo kita dengarkan pembicaraan kedua belah pihak. Dan mari kita saksikan pengajian-pengajian. Ada misalkan FPI atau Banglawi mengajarkan pengajian, kita dengar. Benarkah ngaji?
Kitab apakah yang dibaca? Pembahasan fikih, tauhid, tasawufkah, atau torekatkah, atau makrifat, hakikat? Apa hikmat atau apa yang dibahas? Kita dengarkan. Kalau ada pengajian dari PWI, kita ikut dengarkan. Apa yang dikatakan mereka? Ngajikah? Pembahasan apa yang dibahas mereka? Tauhid, fikih, tasawuf, toreka, hakikat, marifat, akhlak, dan sebagainya. Kita berbandingkan. Jangan sampai kita misalkan orasi, ayo asabulu, asatulit, ayo kita perang. Apakah yang seperti itu dikatakan pengajian? Jadi kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita ikuti keduanya dan kita perbandingkan dan kita ambil yang benar. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Jangan sampai kita framing. Jangan sampai kita kena pembohongan. Jadi kita diberi akal oleh Allah. Akal kita ini adalah untuk bisa menerima, untuk bisa menyaring, untuk bisa menilai mana benar, mana salah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Kita harus bersyukur kepada Bang. Kita harus berterima kasih kepada para Habib. Kenapa? Karena dengan adanya Habib, ceramah-ceramah Habib, dengan adanya penggalian penelitian asal, kita menjadi bertambah ilmu kita. Kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu kita ikuti dan mana yang kita perlu jauhi. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan perkataan-perkataan yang mereka lontarkan itu bisa untuk kita memilih dan memilah. Makanya sekali lagi, kalau ada pengajian Wali Songo, kalau ada pengajian ulama-ulama pribumi, ayo kita hadir. Ayo kita hadir. Kalau ada pengajian dari Ba'alwi, kalau ada pengajian dari EPI, kalau ada pengajian daripada Habib, ayo kita hadir, kita dengarkan. Mana yang benar-benar ngaji dan mana yang benar-benar provokasi. Yang ngaji kita tekuni, kita dengarkan, kita aktif di situ. Yang provokasi kita hindari. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebenarnya kita tidak usah repot-repot sekarang. Asal kita mau mendengarkan keduanya, kita bisa menilai sendiri. Dengan banyaknya sejarah-sejarah dibelokkan, dengan banyaknya kuburan-kuburan dipalsukan dan kuburan palsu, dan dengan banyaknya statement-statement yang tidak akur dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah sudah bisa menilai. Jadi makanya kalau kita dekat harus benar-benar dekat dengan siapapun. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi kalau setengah-setengah itu tidak baik. Tidak baik di dalam hal tentang ilmu seperti itu. Di dalam hal tentang pengetahuan, kita harus mencari dan mencari, belajar dan belajar, meneliti dan meneliti. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak, tidak terbohongi, tidak terframing, tidak tertipu oleh orang-orang yang berhati jahat. Oleh karena itu, sekali lagi, tetap kita berhusnuzon. Tapi berhusnuzon itu bukan berhusnuzon kepada tentang Habib itu turunan Nabi.
Karena kalau Habib itu adalah sudah clear, bukan keturunan Nabi, kita tidak bisa berhusnudzon lagi. Beda dengan dulu. Kalau dulu berhusnudzon tidak apa-apa karena belum ada penelitian, belum ada pembuktian. Tapi kalau sekarang kita husnudzon tidak boleh, karena sudah semua para ahli menyatakan, membuktikan, menelusuri, bukan, tidak boleh kita husnudzon. Karena husnudzon ba'da dzuril hujjah wa dalil haram. Kita setelah banyak kitab sejarah, kitab nasab, ahli biologi, terus ahli genetik sudah menyatakan bahwa Habib itu jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan, kita tetap husnudzon saja, itu haram hukumnya, tidak boleh. Seperti itu. Tapi kita husnudzon di dalam hal, bukan keturunan. Maksudnya tentang kita bergaul dengan mereka, tentang ceramah-ceramah mereka, ya kita dengarkan. Sejauh mana ceramah-ceramah pengajian dari Ba'alwi dan sejauh mana pengajian-pengajian dari ulama pribumi. Tuh, karena istilahnya di kubu mereka juga bilangnya kita bela ulama, kita bela habaib gitu. Kita bela ulama. Masa ada wali songo serang ulama? Masa ada wali songo serang pengajian? Tuh, kita jangan langsung kita percaya dengan kata-kata itu. Apakah benar Habib lagi ngaji diserang? Apakah benar itu? Kita buktikan dulu. Apakah benar lagi ngaji diserang? Atau misalkan lagi provokasi diserang? Atau siapa yang dulu menyerang? Jadi kita tidak boleh langsung begitu kita dimakan mentah-mentah, tetap kita harus tawayun atau klarifikasi. Jadi artinya apa? Artinya jangan sampai kita bisa terbawa, tergiring oleh framing-framing yang tidak benar. Oleh karena itu, walaupun bagaimana, alhamdulillah, sebahagian besar bangsa Nusantara sudah tersadarkan dengan penggalian penelitian nasab Ba'alwi ini. Sebagian besar rakyat Nusantara sudah tahu dan sudah tidak percaya lagi bahwa Ba'alwi itu adalah turunan Nabi. Yang masih mempercaya itu adalah masyarakat-masyarakat di pedalaman yang tidak mengenal medsos, yang tidak memiliki HP. Itulah yang mereka masih percaya. Dengan kepercayaan mereka, mereka adalah dimanfaatkan, tetap masih didawir bahwa aneh cucu Nabi, tetap masih dipinta uang. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu dan mengedukasi kepada orang yang Allah menghendakinya diberi hidayah olehnya. Sekian demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.